Halo semuanya. Wah, nungguin ya. Ya, kita general reading. Ini pembacaan tarot energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa enggak ya. Bisa beberapa aja yang cocok. Mungkin vice versa atau kebolak-balik. Ini timeless, boleh berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang ngerasain ya, atau maju mundur waktunya. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini gitu. Jadi kali ini temanya berjudul siapa yang belum bisa lupakan kamu sampai saat ini. Wah. Jadi kita clarify siapa nih ya yang belum bisa melupakan kamu sampai sekarang, sampai saat ini gitu. Kita mulai ya. Oke. First shuffle dulu. Oke, ini ada Four of Wands. Cie, Aries, Leo, Sagittarius. Terutama Leo ya, Kak. Ini juga strong adalah Taurus, Libra, Cancer, Pisces, Scorpio. Terutama Scorpio ya. Scorpio, ada Aquarius juga. Virgo, Taurus, Capricorn. Oke. Cancernya strong. Sama Pisces, Scorpio ya. Muncul lagi elemen-elemen baper ya. Virgo, Capricorn, Leo, Libra, Taurus. Oke lah, bisa energi aja. Nanti kita lihat lagi yang muncul. Oke, jadi ini yang belum bisa lupakan kamu sampai sekarang, sampai saat ini. Aku ngeliat ada sekitar 3 orang. Tapi kalau kalian yang kece ya, ada 4 orang. Gitu ya. Ya mungkin beberapa ngerasa ya aku apalah, aku tuh udah dilupakan sama semua orang. Tapi kan itu asumsi kamu aja, itu menurut kamu, itu pendapat kamu kan. Tapi kita baca energinya ini, ya beberapa kalian yang belum bisa lupakan kamu tuh 3 orang. Tapi beberapa lagi yang belum bisa lupain kamu 4 orang. Gitu. Oke, say. Ya, relax. Jadi jujur aja sih, ini yang belum bisa lupakan kamu. Ini ada seseorang yang mungkin udah lama memendam sesuatu dengan kamu. Beberapa kayak ya tidak jujur, tidak terbuka tentang apa yang dia rasakan. Mungkin ini sudah lama orangnya. Beberapa ada yang kayak ya sudah tidak asing gitu. Kenal dia aja itu kayak udah lama. Jadi ya mungkin ada semacam chemistry yang kuat antara kamu sama dia. Chemistry itu semacam ya langsung connect aja, langsung kayak punya koneksi dengan dia gitu. Mungkin ada cinta rahasia ya. Bisa udah terjadi atau kedepannya. Atau gini, sebelum-sebelumnya orang ini tuh misterius banget. Atau memang dia begitu. Jadi dia tidak terbuka. Dia cinta sama kamu. Dia sayang sama kamu, tapi dia tidak ngasih tahu. Atau dia tidak menunjukkan gitu kalau dia sayang sama kamu.
Makanya kamu kayak ngerasa, aku nggak terlalu percaya sama dia, aku nggak yakin deh dia sayang sama aku. Tapi ya, aku ngelihat ini sampai sekarang ya, dia masih sayang, masih cinta sama kamu. Bisa aja ini temen, bisa aja relasi biasa atau hubungan tidak jelas ya. Beberapa ya mungkin salah satunya ada yang hubungannya jelas, ada cinta yang jelas, tapi ya gitu, sudah berlalu ya, say. Kan ya aku bilang ini tadi ada beberapa orang itu. Mungkin karakter-karakter yang aku bilang tadi itu ada di beberapa orang itu, tapi bisa juga ada dalam satu orang. Gitu. Nasib banget ya, cuma satu orang. Ya aku sih ngerasa ya maksimal tadi tuh 3 atau 4 ya. Ini ada yang kalian tuh mungkin punya perbedaan. Aku lebih lihat kayak ada sosok yang dewasa, ada sosok yang kayak anak kecil gitu, kayak kekanak-kanakan. Ingat ya, aku nggak ngomong umur. Oke kak, tante, om, aku nggak bicara umur. Ya berapapun usia dia, usia kamu. Ya intinya ada yang kekanak-kanakan, ada yang dewasa. Mungkin kamu yang dewasa, dia yang kekanak-kanakan. Tapi dia masih ingat kamu loh sampai sekarang. Jangan-jangan ini ya, ya awalnya nggak jelas gitu kamu sama dia. Dia tidak memberikan kejelasan. Dia tuh dia pernah bikin kamu baper, atau dia udah baper juga sama kamu. Cuma nggak tahu nih arah hubungan kalian kemana. Bisa aja kan ada yang kayak ya entah karena perbedaan apa gitu ya, entah karakter kita bertolak belakang, entah latar belakang keluarga kita beda, jadi itu relasi itu koneksi nggak bisa dibawa kemana-mana gitu. Jadi ya entah dianya atau kamu ada seseorang yang jadinya pergi. Ini perginya bisa karena ya nggak jelas gitu hubungannya, bisa juga berkonflik, bisa juga ada yang diam tiba-tiba, ada yang kayak ya udah lost kontak gitu aja ya, tidak bicara, tidak komunikasi. Terus salah satu dari mereka ini mungkin ya ada beberapa yang orangnya family oriented kah, atau dia sudah family man, family woman. Jangan-jangan dia tuh memang dari keluarga yang wah gitu, atau dia loyal sama keluarga, dia memihak ke keluarga. Nah, ini mungkin yang aku bilang tadi, ada cinta rahasia karena sudah ada yang punya keluarga. Gitu. Capek nggak gitu, Kak? Ya, entah kayak gitu atau ada orang lain. Jadi, ada yang memendam perasaan, ada yang kayak ya aku tahu diri nih, aku bukan siapa-siapa. Ada juga yang kayak ya kita beda, ini kayak sulit menjadi nyata, jadi kita diam-diam aja. Ada yang seperti itu, kamu dirahasiakan di hatinya sampai sekarang, cocuit. Ya kita lanjut ya, aku shuffle dari kartu ini. Ini ada beberapa yang mungkin ya udah pernah sama orang lain, atau ada yang menunggu gitu, menunggu kayak ya momen yang pas aja untuk bergerak ke kamu. Kalau waktunya udah tepat, tidak ada intervensi, tidak ada campur tangan dari orang lain, dia mau tuh ke kamu, bahkan pengen lah berpasangan sama kamu, meskipun nanti harus menunggu gitu ya. Dia kayak selalu gagal move on dari kamu. Jadi orang ini tuh udah berkelana kemana-mana, ada yang kayak ya aku kesana kemari, atau aku sama si ini dulu, si itu dulu gitu, tapi ujungnya dia nyariin kamu. Dan jujur aja ini salah satunya ya, ini orang yang punya koneksi spiritual kuat sama kamu.
Mungkin beberapa kalian ya, sejak koneksi sama dia, kamu tertuntun lah lihat tarot gitu. Minum dulu sana. Ini ada kartu love card. Oke, ada ini ya, Gemini, Aquarius, Libra, Pisces, Cancer, Scorpio. Jadi kalau aku lihat yang belum lupakan kamu ini ya, dia tuh orangnya ada yang manis ya, entah manis wajahnya, manis senyumnya, atau manis ucapannya gitu. Aku ngerasain ada kayak gitu ya. Kalian sebelum-sebelumnya mungkin pernah intens komunikasi, atau ya pernah lah merasakan, oh kita nyambung ya kalau ngobrol, kita nyambung ya kalau cerita-cerita gitu ya, itu sih. Terus ini tuh ada yang memang chemistry kamu sama dia tuh parah banget ya, kayak ya ini koneksi yang bukan main-main gitu. Ada yang berbulan-bulan tuh atau bertahun-tahun juga gitu ya. Jadi lucu aja, kalian ini gak bersama, bahkan ada yang gak bicara udah lama, tapi dia tuh seperti pasangan kamu seperti pasangan dia. Ya terlepas dari kehidupan kamu gimana, dia gimana sama siapa atau gimana ya, ya pada intinya kamu ngerasa aja pendamping kamu tuh dia. Padahal pendamping yang kamu maksud ya ini tentang partner jiwa. Kamu merasa jiwamu itu didampingi sama dia. Nah itu ya, ada yang twin flame ya, ada soulmate, tapi ini vibrasi paling tingginya soulmate, bukan, twin flame. Nah saya ulang ya. Ini vibrasi yang paling tinggi, energi paling ya jangka waktunya lama tuh twin flame gitu. Jadi ya kamu pasti ngerasa lah, kalau dilihat-lihat itu kenyataannya gimana, orangnya nggak ada kan. Nggak chatting kan, atau beberapa ya tidak lancar komunikasi, tapi kamu ngerasa kayak dia pasangan kamu, dia juga seperti itu di sana. Makanya kalian berinteraksi energi. Makanya nih beberapa kelihatan kayak ilusi, kayak hayalan atau apa. Tapi ya gimana ya? Apa iya gitu? Bertahun-tahun kayak gini tuh cuma ilusi. Nah, coba tanyakan pada Patrick dan kawan-kawan ya. Ya gitu tante, kakak, om. Ini ada Taurus ya, Taurus, Virgo, Capricorn. Ariasnya strong ya, Leo, Sagittarius. Jadi ada yang memang ya mungkin udah terlambat gitu. Tapi kan aku ngerasa di sini ada seseorang yang menyesal. Kenapa waktu itu aku nggak ngomong ya sama kamu? Kenapa ya waktu itu kamu menyerah? Kenapa aku nggak berjuang? Kenapa aku nggak kejar kamu ya? Nah, ada beberapa yang rasa gitu. Kayak, ya itu penyesalan seumur hidup mungkin. Jadi entah di sini siapa yang udah sama orang lain, akhirnya ngerasa udah terlambat. Tapi cinta itu susah banget hilang. Dan sampai saat ini dia belum lupakan kamu, bahkan mungkin sampai nanti gitu. Dan di sini ada tentang yang energi muter-muter atau tarik ulur juga ada, kayak awalnya dia yang ngerasa kehilangan kamu, dia fokus banget ya, fokus gitu. Aku kehilangan kamu, ciao Bella ya. Aku bayangkan wajahmu, aku lihat-lihat sosmedmu, aku lihat-lihat foto kamu. Ya gitulah, dia fokus tuh energinya ke kamu. Jadi kalian itu pasti ada yang ngerasa, kok aku tiba-tiba seperti merasakan energi seseorang ini, kayak padahal ini kan orang udah beres lah, atau kayak ya udah nggak komunikasi, tapi kok kayak muncul lagi. Entah tiba-tiba kamu teringat dia, atau memimpikan dia, atau
kamu kayak pengen mengakses dia, tapi susah banget dia diakses. Akhirnya kamu tertuntun di tarot ini gitu. Jadi kamu tahu, oh begini ya, oh energi itu nyata ya, kayak gini kayak gitu. Nah, kamu jadi ngerti twin flame, soulmate. Kalau yang belum ngerti coba cari ya. Aku pernah upload videonya di YouTube, oke? Jadi ya gitu kak. Kamu rasakanlah energinya. Jadi kamu kayak ngerasa, berarti dia ini belum lupakan aku ya selama ini gitu. eh Kamu jadi kayak entah baper, kamu jadi kayak ya sayang lah sama dia gitu. Terus pada saat kamu ingin mencoba lagi, dianya menjauh atau memang dia menghindar terus kayak gitu. Nah, dia di sana merasakan tuh energi kamu. Kamu seperti gencar banget ke dia. Habis itu kamu ngerasa ya udahlah, bodo amat. Tapi saat kamu mencoba lari lagi, ya dia kayak mengejar kamu lagi. Nah, itu tuh. Ya. Terus ini tuh aku ngelihat ada apa ya, semacam mungkin kalian pernah ngobrol yang intens, dan ini ya intensnya lebih kayak obrolan yang baper gitu, entah dulu atau sebelum-sebelumnya ya gitu. Kayak ada momen-momen baper ya, nggak hanya tentang obrolan. Contoh ya, misal kamu tuh bikin status, bikin story, terus dia lihat kamu tuh senang banget gitu. Padahal dipikir-pikir, kamu kok bisa senang gitu. Apalagi kalau ada orang lain, ngerasa berdosa gak sih? Gitu. Bisa juga gini kak, ya dia bikin status, story atau apa, atau postingan, terus kamu lihat, rasanya kayak seneng atau kadang berdebar-debar gitu. Bisa juga ya, ya entah siapalah yang muncul di sosmed kamu, tiba-tiba dia nongol gitu, ya kamu ngerasa senengnya luar biasa, tapi berdebar-debar aja gitu. Jadi ya koneksi gini tuh kadang bisa seneng, itu senengnya berlebihan gitu. Kita bahagia, bisa senyum-senyum sendiri, ketawa sendiri kayak orang gila gitu ya. Tapi bisa juga sedih, sedihnya itu sesedih-sedihnya gitu, sedihnya luar biasa. Kadang nangis, kadang kayak orang yang depresi, stres, frustasi gitu. Padahal direnungkan, buat apa gua kayak gini? Kan dia bukan siapa-siapa gitu. Ya itulah ya. And then aku ngerasa ya udah pastiin lah, udah nggak bersama ya, udah tidak bersama ini. Semesta memang membuat kalian terpisah dulu. Ada kayak silent situation gitu, situasi memang harus diam, tidak usah banyak bicara ya. Terkadang kalau diam-diaman sama seseorang, di situ kan yang berinteraksi kan energi. Nah, di situ kamu bisa sebenarnya merasakan perjalanan spiritual. Jadi kayak spiritual kamu tuh meningkat, kamu bisa merasakan bagaimana intuisimu bekerja gitu. Intuisi itu kan sesuatu petunjuk yang tiba-tiba ada di benak kita. Nah, kalau kita diam-diaman sebenarnya kita jadi terasa tuh intuisi kita. So ya walaupun diam-diaman itu menyakitkan, tapi ada hikmahnya. Kamu jadi tertuntun nih kayak gini, bisa lebih spiritual. Kalau kenapa-napa bisa cari pencerahan di tarot gitu. Orang di luar sana belum tentu bisa seperti ini. Ya kan? Haus deh. Minum yuk. Aku lanjut ya. Ini tuh ada orang yang, ini ada coffee cup ya, mungkin ada yang suka kopi, ada tentang foto, ada yang nyimpan fotomu kah, atau gara-gara dia kamu ganti-ganti foto, atau udah nggak ada foto lagi, tidak ada foto profil lagi karena udah di blok. Atau ya gitulah, sosmednya sepi, nggak ada uploadan ya, udah pasif.
Ini ada yang suka olahraga ya, tapi bisa vice versa. Nggak suka sama sekali. Ada tentang olahraga. Terus ada tentang apa ya? Ada yang orangnya menarik sih, gitu. Ada yang baby face, kayak adik-adik gitu ya. Ada tante, halo. Ada om, ada kakak ya, sama adik. Ya terlihat kayak seperti gitulah, tapi kalian saling cinta ya. Baiklah, aku lanjut. Oke. Ada Cancer. Cancer. Nah, ini nih yang siapa yang memendam? Cancernya atau orang yang dealing sama Cancer. Ada Pisces, ada Taurus, Virgo, Capricorn sama Scorpio ya. Oke, Taurus, kenapa nih sama Virgo? Aquarius ya. Ini ada yang suka sama Aquarius sudah lama. Entah kagum ya sama kamu Aquarius. Iya, gitu aku lihat. Terus ada yang terobsesi nih sama Virgo. Mungkin kamu menarik Virgo, kamu seksi. Cie. Iya. Terus ada di sini yang merasa bersalah sama siapa ya? Elemen air mungkin ya. Entah sama Pisces sama Scorpio, Cancer. Tuh, tapi apapun zodiaknya nggak apa-apa, bebas kok ya. Zodiak cuma energi aja. Ada yang belum move on. Belum move on sama Leo, sama Taurus, sama Capricorn. Ada yang belum move on juga ya sama Sagittarius. Atau Sagittarius belum move on. Tapi kayaknya enggak lah ya. Kalau Aries ya bisa aja. Terus ini sih apa ya? Ada yang pengen mencari Libra, ada yang pengen mencari Gemini. Gitu. Tapi di saat Gemini sudah melangkah ke depan, ya orang itu baru mau mencari kamu. Ini bisa mencari kenapa ya? Itu Gemini sama Libra. Mungkin kamu punya sesuatu yang spesial bagi seseorang ya. Tapi ini yang udah lama banget ya, yang mungkin udah koneksinya sampai bertahun-tahun, itu elemen-elemen baperan memang. Tahan, diem gitu. Diem, surrender. Ya, diem, pasrah, hanya itu yang bisa dilakukan. Ya, apapun zodiak kamu, zodiak itu nggak perlu dipermasalahkan ya. Dan ini tentang ini juga Kak. Apa ya? Aku mau bilang apa jadi lupa. Ini juga tentang ya, kan kalau namanya koneksi itu tidak bisa kita pilih. Itu koneksi memang dipilih gitu aja, sama kayak mencintai. Kita nggak bisa sebenarnya memilih sama siapa kita jatuh cinta. Jadi hati itu sebenarnya dipilih, bukan memilih. Jadi ya, cinta itu dijadikan anugerah aja. Yang perlu kita kendalikan adalah cara kita bersikap, cara kita menyikapi cinta itu seperti apa. Ada cinta yang memang masih bisa dimiliki, tapi ada cinta yang memang nggak bisa dimiliki. Tapi pada dasarnya, kalau yang benar-benar cinta itu yang tulus, yang tidak menuntut apa-apa, yang tanpa syarat, yang tidak berharap bisa memiliki. Kalau memang pada dasarnya nggak bisa bersama, ya mau gimana? Makanya surrender, ada yang pasrah. Ya gitu. Dan apa ya? Ini kalau beneran mirror banget, dia tuh sebenarnya punya rasa khawatir. Kamu pun sebenarnya punya rasa khawatir. Khawatirnya ya mungkin
eh, sama-sama ngerasa mungkin banyaklah kesalahpahaman. Kayak kadang kan kamu merasa kamu nggak dicintai gitu. Aku kayaknya nggak dicintai sama si Ferguson ini. Aku kayaknya nggak dicintai sama Marimar ini. Nah, itu kan karena dia nggak ngapa-ngapain gitu kan. Dia nggak berjuang gitu, Kak. Nah, dianya di sana, kadang ngerasa juga, aku kayaknya nggak dicintai ya sama kamu. Ya, memang aku tahu sih, aku punya kesalahan, aku pernah nyakitin kamu, aku orangnya jarang minta maaf, nggak tahu terima kasih, aku keras, aku sensi gitu. Tapi masa kamu nggak mau gitu nyari aku lagi, atau ya gimana lah. Kayak berusaha lah, kamu kan biasanya orang yang inisiatif, kamu kan biasanya orang dewasa, sabar, ngejar-ngejar aku, memuja-muja diriku, tapi kok kamu nggak gitu lagi ya, say. Ya dia di sana punya pemikiran gitu, kayak aku nggak dicintai lagi oleh kamu. Nah, itu mungkin situasi beberapa kalian, jadi kayak ya udah diam aja gitu. Tidak ada kejelasan karena tidak ada yang mengklarifikasi, atau kamu pengen mengklarifikasi atau minta klarifikasi tapi dianya tidak ada itikat baik gitu, membatasi diri, ngeblok, ganti nomor, ya tidak menjaga komunikasi. Tapi beberapa ini mungkin dia mau-mau aja memulai komunikasi tapi dia nggak tahu sekuat apa aku bisa memulai. Aku juga bingung aku harus bahas apa, bilang apa. Sebenarnya kan itu karena ego aja, gengsi doang gitu. Hmm, ya kalau dia memang ngeblok kamu kan dia bisa jelaskan. Maaf ya, aku baru gini, aku baru bisa seperti ini, baru bisa hubungi kamu lah. Aku tuh waktu itu ngeblok karena ini, itu harusnya kan dibahas. Entah dianya atau kamu. Yang ganti nomor sebenarnya juga kayak gitu harusnya. Ya emang kenapa kalau kita kasih tahu ini nomor baru kita? Ya memang nggak lucu sih, cuma kan ya itu ego kita aja yang bermain. Kita nggak mau membuka silaturahmi. Ya sama kayak di sosmed kan bisa berteman, tapi ya kita nggak ngasih celah itu. Entah dianya atau kamu. Tuh. Jadi ya jujur aja ya, kamu kan udah tahu nih beberapa ya tentang twin flame. Kamu udah tahu betapa ngerinya koneksi spiritual dengan seseorang. Ya, meskipun kamu udah healing, beberapa sudah mulai berdamai dengan keadaan gitu ya. Nah, kalau dianya di sana dia belum ngerti beginian. Kadang dia tuh netting, dia negative thinking, dia ngerasa kayak apaan sih kok aku mikirin kamu aja kok kayak nggak bisa ya lupain kamu. Nah, dia di sana berasumsi lah atau dia punya pendapat, ya kamu guna-gunain aku kan, kamu pelet aku kan. Nah, kadang kamu juga ngerasa gitu. Mungkin sebelum kamu kenal tarot, kamu ngerasa seperti itu. Tapi ada juga yang udah kenal tarot juga masih bisa merasa gitu. Ya, sebenarnya sih dicek dulu lah energinya. Jangan langsung seuzon. Gua di magic nih, gua begini begitu. Ya kalau memang kamunya cinta sama dia, ya ngaku aja lah, say. Jangan dibilang dipelet lah, diguna-guna. Ini bisa vice versa, bisa dia yang gitu. Oke, jangan baper. Ini ada Leo, ya, yang strong, Libra Taurus lagi. eh Ya mungkin gak bisa bersama juga karena banyak faktor ya. Apalagi kalau punya perbedaan atau kayak kita tuh kalau bersama kayak menyakiti satu sama lain atau kita menyakiti orang di sekitar kita. Kalau aku sama kamu nih yang tersakiti nanti keluargaku, orang tuaku atau siapa. Atau aku belum pantas lah untuk kamu. Ada yang seperti itu. Ada yang minder, ada yang insecure, ada yang malu, ada yang kayak ngerasa ya egonya kena gitu kalau bersama kamu. Hmm, dan aku ngerasa ini ada orangnya lambat, lelet. Jadi karena dia lambat gitu, jadi entah dianya atau kamu keburu sama orang lain gitu ya, beberapa. Terus
Nah, ini ada yang memang kenapa lama banget gitu ya penyelesaian dengan dia. Ya karena dia nggak mau menyelesaikan apa-apa dengan kamu. Kadang dia merasa ini semua tuh udah terlambat kayaknya gitu. eh Istilahnya ya mungkin diantara kita udah ada orang lain. Jadi buat apa lagi aku bicara? Ada yang seperti itu. Mungkin dia berharap ya kamu jadi milikku lah kalau kamu pengen aku bicara. Nah, tapi kan gak semua bisa terjadi sesuai dengan keinginan kita. Gitu. Tapi ada juga orang yang merasa ya memang ini salahku. Semua udah terlambat karena aku lelet gitu. Karena aku payah banget. Ada yang merasa seperti itu. Ada juga yang kayak ya meskipun udah ada yang lain dia masih berharap sama kamu. Masih mikirin kamu, masih belum bisa berdamai dengan keadaan. Jadi ya kamu bisa rasakan energinya. Seperti itu ya. Dan beberapa ini bisa juga kayak entah dianya atau kamu, entah siapa ya. Bisa juga udah terjadi atau nanti. Ya kita udah kemana-mana gitu. Dianya udah pernah sama si ini, udah ke sana sini, aku udah ke sana ke sini gitu. Udah sama si ini atau sama siapa. Tapi kayak ya aku ngerasa ujungnya nanti kamu sama dia bisa bertemu lagi. Bahkan ada yang bisa sampai bersatu gitu. Ini mungkin bisa tentang ya banyak banget karma yang dibayar. Entah karmanya dia atau karma berdua ya. Entah memang kalian ini membawa karma masa lalu, karma orang tua atau keluarga. Ini sering banget terjadi ya kalau di koneksi spiritual. Karena kalau kita mau lebih spiritual, lebih menjadi jiwa baru, kita tuh memang didetoks banget untuk menjadi benar-benar lepas dari energi toksik, supaya kalau jadi jiwa baru itu sangat-sangat positif energi kita. Seperti itu. Jadi ya nggak heran sih kalau misalnya nanti ya perjalanan yang dilalui itu berliku-liku. Ada yang kayak kenapa ya harus kayak gini dulu, kenapa ya udah sama yang lain baru kayak gini, atau ya banyak aja nih yang terjadi. Cerita kalian itu pasti beda-beda lah alurnya. Ada yang mungkin seperti itu, harus kesini kesana kesini, tapi ujungnya ketemu lagi, ujungnya sama-sama sendiri dan bersatu. Ada yang seperti itu ya. Kadang semua ini seperti misteri sih ya. Apa yang kita rasa nggak mungkin tapi kok jadi jadi semakin ya kerasa aja ada petunjuk dari semesta. Cuma semuanya sih kembali ke kamu ya. Kalau kamu ngerasa ya aku sih ngalir aja say. Gimana nanti ya udah. Aku sekarang udah nerima kenyataan. Aku jalani aja takdir aku. Ya udah nggak apa-apa say. Ya gitu sih fine fine aja gitu kan. So, di sini ada pelajaran yang perlu kita ambil, bahwa semua yang terjadi di alam semesta itu semuanya nggak seperti apa yang selalu kita pikirkan. Apa yang menjadi standar manusia itu belum tentu standar yang benar-benar pas buat kita. Karena jalan hidup orang beda-beda ya. Mungkin kamu yang atau dia ya yang ngerasa hidup itu gini harusnya. Aku tuh harusnya sama si ini. Aku harusnya mencintai orang begini. Ini yang harus aku perjuangkan. Bla bla bla. Nah, jadi udah terjadi gini, ada yang merasa bersalah sama kamu, ada yang menyesal, ada yang kayak berharap kamu kembali atau dia mau kembali ke kamu. Nah, di situ kan jadi mengerti, oh, ini ya pelajarannya. Oh, ternyata cinta itu gini ya. Oh, ternyata ya misteri-misteri itu satu persatu terjawab. Apa yang menurut kita itu yang paling pas belum tentu pas. Terkadang kita harus dihajar dulu nih habis-habisan oleh semesta baru kita sadar.
ternyata semua standar yang kita gunakan itu adalah ego kita semata gitu. Oke, ini ada kartu inner child. Beberapa nih tentang ya mau gimana lah, aku tuh seperti ini, udah kayak gini aku dari dulu. Aku tuh memang payah, didikan keluarga aku gini. Ini sering banget ya jadi isu-isu ya. Ya aku tuh dulu masa kecilku suram ya. Ya pergaulanku, pertemananku tuh ya gitulah di masa lalu. Jadi ya aku kayak gini jadinya. Nih, banyak kesedihan yang aku alami, entah dia atau kamu. Ini ada jadi kayak seseorang yang merasa aku selama ini tidak menjadi diriku sendiri. Jadi Tuhan udah buka mata hatiku. Mungkin Tuhan membolak-balikkan hatinya. Gitu. Apa yang dia rasa pemikirannya itu yang paling pas, ternyata dia itu hanya keras sama dirinya sendiri. Jadi Tuhan kayak buka mata batinnya. Kamu tuh gini loh, gini. Belajar dari kesalahan lah gitu. Kalau kamu rasa kamu perlu menyelesaikan sesuatu sama si ini, ya lakukan. Kalau kamu merasa ada yang mengganjal, ya beresin gitu. Terus ada yang kayak, ya kalau kamu punya ketakutan, kamu merasa takut ini itu, ya kamu diberi kekuatan gitu. Adalah petunjuk buat dia. Tuh, jadi di sini dia ke-trigger sebenarnya. Kayak ada yang nyentil dia gitu. Ada yang nyentil hatinya, mata hatinya. Kayak ya lu sadar lah. Ada yang kayak gitu mungkin ya, entah dianya atau kamu. Jadi kayak tergerak aja gitu hati kita. Ternyata kita tuh selama ini pakai topeng gitu. Ada yang kayak gitu, Kak. Kamu tuh pakai topeng, buka dong topengmu ya. Siapa sebenarnya kamu? Apa yang kamu mau? Siapa yang bisa bahagia sama kamu? Siapa yang bikin kamu bahagia? Itu yang kamu perjuangkan. Gitu. Tapi beberapa di sini mau tidak mau haruslah berdamai dengan kenyataan. Kalau memang jalan takdir itu tidak berpihak, kalau memang takdir tidak berpihak pada kita, ya kita harus ikhlas gitu. Jadi semua yang terjadi ini buat apa? Ya banyaklah pelajaran, pengalaman berharga. Kayak ya ini semua kan bagian dari perjalanan spiritual. Jadi syukurilah itu. Nggak bersatu juga, jangan terlalu disesali, jangan terlalu bersedih ya. Karena apa ya? Hidup ini kan tentang proses, tentang perjalanan, bukan hasil. Kalau kita fokus ke hasil, ya apa yang kita lakukan jadinya? Semua serba ekspektasi, serba harapan. Kayak misalnya ini seseorang yang dia pengen banget bicara sama kamu. Mungkin ada sesuatu yang perlu dibahas dengan kamu, tentang kesalahpahaman lah, atau tentang kejujuran yang harus diutarakan, atau memang aku tuh bertahun-tahun, berbulan-bulan merasa bersalah. Jadi rasa aku, ya kamu harus memaafkan aku supaya aku hidup tenang, bla bla bla. Ya ada yang seperti itu. Tapi ya sulit itu dilakukan karena ada semacam pola pikir kayak ya hasilnya harus bagus. Nah aku udah pernah lah bahas beginian ya. Ada orang yang kayak ya aku kan gak bisa nih sama kamu, jadi buat apa gitu ngomong. Atau kan ada orang lain gitu, jadi apa yang harus diselesaikan. Nah beberapa ada yang seperti itu. Ya itu mindset lah, pola pikir. Dan pola pikir orang beda-beda. Kalau kamu ngerasa, oh berarti mindsetku, pola pikirku sama dia beda nih. Nah itu tandanya frekuensi kalian udah semakin jauh. Jadi kalau kayak gitu ya, udah ikhlaskan aja.
tandanya dia tidak ada penyelesaian ke kamu. Tapi kalau ada yang punya pola pikir, punya mindset kayak kamu, misalnya ya kita bisa selesaikan baik-baik, kita bisa saling silaturahmi tanpa berharap apa-apa, atau kita bisa menjadi keluarga jiwa, jadi partner jiwa, jadi ya ini kan bisa menjadi soulmate juga gitu. Ya soulmate juga kan nggak harus memiliki, teman aja bisa jadi soulmate. Nah kalau kita punya pola pikir kayak ya udah ini bisa berteman aja nih, bisa saling support, bisa saling healing, karena kita sama-sama bayar karma waktu itu dengan koneksi kita yang begitu lama. Ya, apa salahnya dijadikan keluarga jiwa? Itu kalau dia memang semakin sefrekuensi dengan kamu. Nah, itu sih. Jadi, kalau tentang koneksi spiritual, endingnya itu kelihatan dengan dua ciri. Frekuensinya makin jauh atau makin dekat. Nah, kalau frekuensinya makin jauh ya otomatis tuh ya sulit lah bersatu kak. Tapi kalau frekuensinya udah sejalan ya bisa aja ada harapan, tapi setidaknya ya kalian sudah mengerti dengan keadaan gitu. So ya yang bikin hidup ini ribet karena ekspektasi, sebenarnya harapan. Kita berharap gini gitu, dia berharap kamu tuh harus dalam kendalinya. Kalau tidak dalam kendalinya dia tidak mau bicara. Ya itulah ego ya, karena berharap. Ya berharap itu karena ego. Oke lah, jadi next time kita bahas itu lagi. Dan ini tidak usah dibawa perasaan banget ya, gak usah baper say. Ya, ambil aja hikmahnya. Cinta tanpa syarat itu seperti apa? Kalau yang tidak bisa memiliki, ya kita jangan berharap lah, jangan berekspektasi. Cukup jadikan dia itu seperti bagian dari jiwa kita. Apalagi kalau kita berada dalam circle spiritual, ya nggak salah sih kalau misalnya kamu butuh keluarga jiwa. Kalau ada yang sefrekuensi dengan kamu ya ini. Atau memang kamu tuh punya keluarga jiwa, jadi ya ini loh partner jiwamu ini ya, keluarga jiwamu. Kamu jangan berharap apa-apa, yang penting kamu share energi positif ke dia. Mau saling support ya support gitu, tapi jangan berharap gitu. Ribet ah. Mas-masan nih. Aku kasih udah dulu ya, ntar lagi aku langsung ke nah kita lihat huruf sama angka. Aku udah hafal sih, tinggal dikasih lihat aja ke kamu biar nggak lama. Oke, ada K, Q, S, G, V, X, R, J, M. Oke. Ada Z, ada D, F, W, H, A, L, N, ini N, sama O. Oke. Kalau angka ada 7, 7, 9, 10, 30, 23, 17, 31, 15, 18, 4, 21, 27, 25, 28, 12. Oke. Ada 13, ada 5. Oke. Ada 20,
16 dan 24. Oke. Lalu kita ke wilayahnya, aku udah hafal ya. Tempatnya gitu, say. Oke. Mana tadi ya? Aku udah hafal biar nggak lama. Wah, ini ada Italia, Surabaya, Surabaya, Tasikmalaya, ada Ambon, Amerika, ada Klaten, Eropa, Indramayu, Madiun, Singapura, Kalimantan, Samarinda, Tegal, Bandung, Swiss ya. Pekalongan, wah, Australia, Brebes, Banjarmasin, Manado ya. Kerawang, Solo, Pekanbaru, Taiwan, Madura, Mataram, Vietnam, Nganjuk, oke, ada Cirebon, Medan, wah, ada Aceh, Brunei Darussalam, dan Kamboja. Oke, mungkin beberapa aja yang relate atau nih vice versa ya. Bisa beberapa aja yang cocok, ambil yang bermanfaat ya. Ambil aja hikmahnya, ambil yang baiknya, buang yang buruknya, ambil yang faedahnya ada buat kamu. Oke, kurang lebihnya mohon maaf ya. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.